Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fausia, NIM 1057311119121 dari kelas AK21. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan yang berlimpah dan diberikan kesempatan untuk melakukan sebuah presentasi ini. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan sebuah investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang pada sekuritas. Baik, yang pertama ada pengertian dan tujuan investasi pada sekuritas, yaitu perusahaan dapat melakukan berbagai bentuk investasi. Salah satunya adalah investasi pada sekuritas atau sering disebut efek SAK Etap 2019 1010-2. Contohnya yakni sekuritas utang atau obligasi dan sekuritas ekuitas saham. Sekuritas utang adalah instrumen keuangan yang diberikan oleh perusahaan pembuat surat berharga atau yang biasa disebut debitur. Nah, dalam perusahaan ini dapat melakukan berbagai investasi. Di dalam perusahaan ini ada 5 alasan perusahaan melakukan investasi pada sekuritas. Yang pertama, memanfaatkan kelebihan kas dari kegiatan operasional perusahaan. Yaitu perusahaan terkadang dihadapkan pada kelebihan kas yang berasal dari kegiatan operasional musiman. Nah, pada saat terjadi puncak penjualan musiman, terjadi penumpukan kas sehingga muncul kas yang menganggur. Jadi, kas tersebut sebaiknya diinvestasikan ke dalam bentuk aset non-kas. Salah satunya adalah sekuritas saham dan obligasi. Apabila suatu saat perusahaan membutuhkan kas untuk operasional, sekuritas tersebut dapat dijual kembali untuk membeli barang dagang demi kegiatan utama perusahaan. Yang kedua, memperoleh pendapatan dari investasi sekuritas, yaitu apabila perusahaan melakukan investasi pada saham, perusahaan pastilah berharap akan mendapatkan dividen atau investasi tersebut. Apabila melakukan investasi pada obligasi, perusahaan berharap akan mendapatkan bunga atau investasi obligasi. Pendapatan tersebut juga mencakup keuntungan dari selisih harga sekuritas, atau yang biasa disebut capital gain. Jadi, tujuan utama dari investasi pada sekuritas ini adalah memperoleh pendapatan, bukan untuk memengaruhi atau mengendalikan perusahaan lain. Yang ketiga, ada terjaminnya kegiatan operasional perusahaan. Nah, di sini ada kegiatan bisnis perusahaan cenderung berfluktuasi, sehingga perusahaan perlu melakukan investasi ke dalam sekuritas sebagai sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi atau menjamin keberlangsungan kegiatan operasional ini. Perusahaan mengalami kesulitan kas dalam operasionalnya. Sekuritas tersebut dapat langsung dijual kembali dan dapat digunakan sebagai sumber dana yang cepat. Yang keempat, selalu tersedianya bahan baku. Pada industri tertentu, bahan baku merupakan hal yang penting. Bahan baku selalu dibutuhkan sehingga perusahaan harus dapat mengaruhi kebijakan-kebijakan penting perusahaan lain atau
disebut investasi yang menjadi pemasok bahan baku. Salah satu strategi untuk memengaruhinya yaitu dengan cara membeli saham perusahaan tersebut. Yang kelima, mengendalikan perusahaan lain, yaitu kepemilikan saham atas perusahaan lain tidak hanya sekedar dapat dipengaruhinya, tetapi perusahaan dapat mengendalikan seluruh operasional perusahaan lain, yaitu perusahaan ini harus menguasai lebih dari 50% kepemilikan saham perusahaan lain, sehingga seluruh aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan lain dapat dikendalikan oleh perusahaan induk. Di sini ada juga disebut klasifikasi investasi ke sekuritas. Yang disebut perusahaan investasi sekuritas itu yaitu perusahaan satu dengan perusahaan lainnya memiliki tujuan yang berbeda ketika melakukan investasi sekuritas atau utang dan ekuitas, tergantung dari jenis waktu dan tergantung dari jenis, waktu, dan jumlah sekuritas tersebut. Tujuan akuntansi investasi sekuritas dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo atau yang biasa disebut held to maturity securities. Perusahaan membeli jenis sekuritas ini dengan maksud dan memiliki tujuan untuk dimiliki atau disimpan sampai dengan jatuh tempo. Kategori sekuritas ini yakni sekuritas utang atau yang biasa disebut obligasi. Sedangkan sekuritas ekuitas atau biasa disebut saham pada umumnya tidak memiliki jatuh tempo sehingga termasuk dalam kategori tersebut. Sekuritas utang atau obligasi yang dimiliki sampai dengan jatuh tempo dikategorikan sebagai sekuritas jangka panjang. Yang kedua, sekuritas yang tersedia untuk dijual, available for sale securities. Di sini sekuritas ini tidak dimiliki sampai jatuh tempo dan tidak juga untuk diperdagangkan atau trading. Sekuritas ini dimiliki untuk dijual apabila perusahaan ini membutuhkan kas. Sekuritas yang tersedia untuk dijual adalah sebuah sekuritas utang atau obligasi dan sekuritas ekuitas atau saham. Perusahaan mengklasifikasikan sekuritas yang dimiliki ke dalam kategori ini sebagai media untuk dapat memanfaatkan kelebihan kas operasional yang tidak digunakan atau kas menganggur, yang biasa disebut kas nganggur. Pada saat periode kepemilikan sekuritas ini dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung dari niat manajemen perusahaan dalam memilikinya. Sekuritas ini akan dijual apabila perusahaan membutuhkan dana kas untuk operasionalnya. Yang selanjutnya, ketiga, sekuritas yang diperdagangkan atau trading securities. Nah, di dalam ini ada dibahas sekuritas yang diperdagangkan, yaitu yang dimiliki oleh perusahaan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat atau yang biasa disebut jangka pendek. Ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba dari selisih harga. Kategori sekuritas yang diperdagangkan yaitu sekuritas yang utang obligasi dan sekuritas ekuitas saham. Pada periode kepemilikan ini, atas sekuritas ini bersifat jangka pendek sehingga perusahaan juga memiliki potensi untuk memperoleh pendapatan bunga, baik atas investasi utang atau obligasi maupun pendapatan dividen atas investasi ekuitas saham.
Yang keempat, sekuritas yang bertujuan untuk mengendalikan perusahaan lain atau equity method securities. Nah, di dalam perusahaan ini biasa disebut investor. Ini biasa memiliki sekuritas sejenis dengan tujuan untuk mendapatkan untuk bisa memengaruhi atau mampu mengendalikan secara signifikan perusahaan lain dalam jangka panjang. Perusahaan ini dianggap mampu memengaruhi secara signifikan apabila memiliki minimal 20% dari saham perusahaan lain yang beredar. Apabila perusahaan memiliki tujuan mengendalikan atau perusahaan harus dapat menguasai atau memiliki lebih dari 50% saham yang beredar dan menyusun laporan konsolidasi untuk menggabungkan kedua perusahaan induk dengan perusahaan anak. Baik, selanjutnya pengendalian internal investasi pada sekuritas. Nah, sekuritas yang di dalam ini kita membahas sekuritas ekuitas saham dan sekuritas utang atau biasa disebut obligasi. Dari jenis sekuritas yang diperdagangkan di bursa efek, nilainya ini cenderung berfluktuasi. Perusahaan harus berhati-hati dalam melakukan investasi, baik dalam jenis maupun jumlahnya. Investasi dalam portofolio juga mengandung risiko sehingga dibutuhkan pengendalian yang memadai. Pengendalian terhadap sekuritas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pemisahan tugas dan tanggung jawab yang memadai antara bagian akuntansi dan bagian sekuritas. Seorang tidak diperbolehkan menangani aktivitas sekuritas secara menyeluruh. Yang kedua, pengendalian dan penjualan sekuritas harus diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Transaksi sekuritas harus diotorisasi oleh Dewan Komisaris atau manajemen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Yang ketiga, penyimpanan sekuritas harus di tempat yang lebih aman untuk mencegah terjadinya kehilangan atau penyalahgunaan. Di dalam penyalahgunaan. Baik, di sini kita akan memasuki pembahasan investasi jangka pendek. Nah, investasi jangka pendek yaitu memperoleh keuntungan atau transaksi sekuritas sekaligus mendayagunakan kas yang menganggur yang sifatnya sementara. Perusahaan dapat melakukan investasi pada berbagai bentuk dan jenis sekuritas, seperti sekuritas utang atau biasa disebut obligasi, atau sekuritas ekuitas yang biasa disebut saham. Investasi jangka pendek ini merupakan investasi yang bersifat sementara atau kurang dari satu periode. Akuntansi dan segera dapat dicairkan apabila perusahaan membutuhkan kas tersebut. Investasi dalam sekuritas selalu mengandung risiko, yaitu contohnya risiko adalah berfluktuasi nilai sekuritas. Untuk mengurangi risiko yang ada, perusahaan dapat melakukan investasi sekuritas dalam bentuk portofolio atau penganekaragaman jenis dan jumlah sekuritas yang dimiliki. Investasi jangka pendek ini memiliki tujuan untuk memperoleh selisih harga dari transaksi pembelian dan penjualan sekuritas. Adapun tujuan yang lainnya yaitu menjadikan sekuritas sebagai sumber dana jangka pendek.
investasi jangka pendek ini merupakan sumber kas yang segera dapat dicairkan apabila perusahaan membutuhkan dana dalam waktu yang relatif atau singkat. Sekuritas ekuitas saham dan sekuritas utang obligasi yang termasuk di dalam kategori sekuritas yang diperdagangkan dan sekuritas yang tersedia untuk dijual dalam jangka waktu yang dekat, yaitu diklasifikasikan sebagai investasi jangka pendek. Nah, baik sekuritas, ekuitas, dan sekuritas utang dapat dikategorikan sebagai investasi jangka pendek apabila memiliki sifat atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu mempunyai pasar dan dapat diperjualbelikan dengan segera. Yang kedua dimaksudkan untuk dijual dalam jangka waktu dekat apabila terdapat kebutuhan kas untuk kegiatan normal perusahaan. Yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk menguasai atau mengendalikan perusahaan lain. Nah, selanjutnya ada yang dibahas perolehan investasi jangka pendek, yaitu perusahaan satu dengan perusahaan lainnya menginvestasikan kasnya ke dalam sekuritas dengan tujuan yang berbeda-beda. Investasi jangka pendek pada sekuritas dicatat berdasarkan biaya perolehan atau yang biasa disebut cost. Saat didapat atau diperoleh sekuritas, ekuitas saham, dan sekuritas utang atau obligasi sebagai investasi jangka pendek tidak dimiliki dalam waktu yang panjang. Jenis sekuritas dimiliki untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan di bursa efek dalam rangka memperoleh keuntungan atau akan dijual kembali dalam waktu dekat apabila perusahaan membutuhkan kas untuk kegiatan operasional bisnisnya. Bunga dari sekuritas utang atau obligasi dicatat dalam akun pendapatan bunga obligasi. Sedangkan penghasilan lain yang diperoleh dari investasi pada sekuritas, ekuitas, atau biasa disebut saham adalah berupa bagian laba, disebut dividen, dan dicatat dalam akun pendapatan dividen. Nah, di sini di dalam pembahasan perolehan investasi jangka pendek, ada yang biasa disebut perolehan sekuritas utang atau yang biasa disebut obligasi. Nah, di dalam ini membahas lembaga-lembaga keuangan seperti perusahaan reksadana, perusahaan pengelola jaminan sosial, pengusaha pengelola dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Sebagian besar dari perusahaan tersebut menginvestasikan kasnya ke dalam sekuritas hutang atau yang biasa disebut obligasi. Sekuritas hutang atau obligasi yang dapat diperoleh sebagai investasi jangka pendek dicatat atau dibukukan ke dalam akun investasi jangka pendek senilai biaya yang diperoleh. Bunga berjalan yang dibayar terlebih dahulu oleh perusahaan atau yang biasa disebut investor bersama-sama dengan harga beli sekuritas hutang atau yang biasa disebut obligasi, bukan merupakan unsur biaya perolehan sekuritas hutang. Nah, yang kedua, piutang dan pendapatan bunga obligasi. Yang kedua, perolehan sekuritas ekuitas saham, yaitu sama seperti sekuritas yang utang atau yang biasa disebut obligasi, yaitu perlu
perolehan sekuritas ekuitas atau yang biasa disebut paham yang diperdagangkan maupun sekuritas yang tersedia untuk dijual. Dalam waktu dekat juga dicatat ke dalam akun investasi jangka pendek senilai biaya perolehan yang harga belinya atau yang biasa disebut course, ditambahkan komisi broker, pajak, dan biaya-biaya yang berkaitan dengan perolehan sekuritas ekuitas saham. Biasanya perusahaan ini memiliki sekuritas ekuitas saham yang diperdagangkan senilai kurang dari 20% saham yang beredar dari perusahaan lain. Pada akhir periode akuntansi, jurnal penyesuaian ini terdapat beberapa dividen yang perlu dibuat karena pembagian dividen ini tidak pasti dilakukan secara prodi tiap tahun. Baik, selanjutnya ada yang dinamakan penjualan investasi jangka pendek. Nah, penjualan investasi jangka pendek yaitu mencari keuntungan atau laba atas selisih harga atau yang biasa disebut capital gain, sekuritas atau memanfaatkan kas yang sementara menganggur. Yaitu ketika perusahaan membutuhkan dana untuk kegiatan operasionalnya, sekuritas, saham, dan obligasi yang dimiliki dapat segera dijual kembali. Pada penjualan investasi jangka pendek, selisih biaya perolehan dengan harga jual bersih diakui pada laporan laba rugi sebagai laba atau rugi penjualan investasi jangka pendek. Nah, di dalam perolehan investasi jangka pendek ini ada yang biasa disebut dengan penjualan investasi jangka pendek ini ada yang biasa disebut dengan penjualan sekuritas utang atau yang biasa disebut obligasi. Sekuritas utang atau yang biasa disebut obligasi, yaitu biasa dalam bentuk investasi jangka pendek yang dimiliki dengan tujuan baik untuk diperdagangkan maupun dimiliki untuk dijual. Dapat direncanakan untuk dijual kembali dalam jangka waktu yang relatif singkat setelah tanggal perolehannya. Dalam penjualan investasi jangka pendek berupa obligasi atau selisih antara biaya perolehan dengan harga jual bersih akan diakui sebagai laba atau rugi penjualan obligasi. Yang kedua, penjualan sekuritas ekuitas saham. Apabila perusahaan menjual kembali investasi jangka pendek yang dimiliki berupa sekuritas ekuitas saham, selisih antara harga jual bersih dengan harga atau biaya perolehan sekuritas ekuitas saham tersebut merupakan laba atau rugi penjualan saham. Harga penjualan sekuritas ekuitas saham ini seperti yang bersih diperoleh dari harga kurs yang dikurangi dengan biaya-biaya terkait dengan penjualan saham seperti komisi broker, pajak, dan biaya administrasi. Baik, selanjutnya ada yang biasa disebut penilaian dan pelaporan investasi jangka pendek pada sekuritas, yaitu dilakukannya ini penilaian terkait investasi jangka pendek pada sekuritas demi penyusunan laporan keuangan. Investasi jangka pendek ini dilaporkan dalam neraca sebagai aset lancar. Karena sifatnya yang sangat liquid, investasi jangka pendek ini dicantumkan pada aset lancar setelah kas. Untuk sekuritas ini diperdagangkan bertujuan untuk diperjualbelikan secara aktif dalam rangka mendapatkan selisih harga dan dalam jangka pendek atau dilaporkan dalam neraca sebesar nilai wajar. Meskipun ada transaksi penjualan, keuntungan yang belum terrealisasi akan tetap
Diakui apabila pada akhir periode terjadi peningkatan nilai sekuritas atau biasa nilai wajar yang lebih tinggi. Baik, bagian B, investasi jangka panjang. Nah, dalam investasi jangka panjang, yaitu perusahaan melakukan investasi sekuritas harus secara rasional, yaitu melalui analisis terhadap variabel yang secara fundamental maupun teknis atas memengaruhi harga sekuritas tersebut. Sekuritas juga dapat dipertimbangkan atau dipertimbangkan tingkat keuntungannya yang telah diperoleh dengan risiko yang akan muncul sehingga informasi yang memadai sangat dibutuhkan. Informasi yang lengkap atau relevan, akurat, dan tepat waktu diperlukan oleh investor sebagai alat analisis dalam mengambil keputusan. Di sini diversifikasi portofolio dapat mengurangi penurunan nilai investasi yang tidak diperkirakan sebelumnya. Investasi jangka panjang ini yaitu investasi yang berjangka waktu panjang atau lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang ini pada sekuritas obligasi dan saham memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk investasi jangka panjang, sekuritas utang atau yang biasa disebut obligasi, memberikan penghasilan yang tetap berupa bunga selama jangka waktu tertentu, sedangkan investasi jangka panjang pada sekuritas saham memberikan penghasilan berupa dividen yang relatif lebih tinggi dibanding dengan bunga bank. Investasi jangka panjang pada sekuritas saham dan obligasi dilakukan dengan bertujuan untuk mendapatkan sumber penghasilan tetap. Yang kedua, membentuk dan menyisihkan dana khusus. Yang ketiga, memengaruhi secara signifikan usaha dan manajemen lainnya. Yang keempat, untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan sejenis. Yang kelima, mendapatkan pasaran dari produk yang dihasilkan dan pasokan bahan yang diperlukan. Di sini ada yang disebut dengan investasi jangka panjang pada sekuritas utang atau obligasi. Nah, perolehan sekuritas yaitu yang biasa disebut kelebihan kas yang sifatnya jangka panjang. Sebaiknya diinvestasikan dalam bentuk sekuritas jangka panjang pula. Salah satunya adalah dalam bentuk sekuritas utang obligasi yang bertujuan menginvestasikan sekuritas utang obligasi untuk mendapatkan penghasilan rutin atau bunga obligasi dalam jangka waktu panjang. Di dalam sekuritas ini dapat dimiliki sampai jatuh tempo yang umumnya berupa dari 5 tahun hingga 12 tahun. Tetapi dapat juga dijual belikan sebelum jatuh tempo apabila perusahaan ini membutuhkan dana. Di sini ada yang disebut perolehan sekuritas utang atau yang biasa disebut obligasi. Biaya yang disebut perolehan sekuritas utang mencakup harga beli yang ditambah dengan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan perolehan obligasi tersebut, seperti komisi broker pajak dan biaya administrasi. Sama halnya juga dalam sebuah investasi jangka pendek,
Apabila waktu pembelian dengan periode pembayaran bunga tidak sama, perusahaan harus membayar bunga berjalan terlebih dahulu atau bunga yang belum waktunya dibayar. Yang kedua, diskonto premium sekuritas utang atau yang biasa disebut obligasi. Nah, apabila kepemilikan sekuritas utang obligasi berjalan sampai dengan jatuh tempo, perusahaan akan tetap memperoleh kembali investasinya sebesar nilai nominal sekuritas utang atau obligasi. Karena akibatnya timbul dalam perbedaan nilai antara saat pembelian obligasi atau biaya perolehan dan saat jatuh tempo atau biasa disebut nilai nominal. Perbedaan ini akan menciptakan keuntungan atau kerugian. Keuntungan yang disebut keuntungan di sini yaitu berasal dari nilai nominal obligasi yang lebih besar dari biaya harga atau perolehan obligasi. Sedangkan keuntungan yang dinamakan diskonto obligasi yaitu kerugian atas obligasi berasal dari nilai nominal yang lebih kecil dibanding dengan biaya atau harga perolehan. Nah, kerugian tersebut ini biasa dinamakan premium obligasi. Nah, yang ketiga ada yang biasa disebut dengan penjualan sekuritas utang obligasi sebelum jatuh tempo. Yaitu perusahaan ini memilih sekuritas utang atau obligasi untuk investasi jangka panjang, dimiliki sampai saat jatuh tempo. Tapi biasa terkadang perusahaan membutuhkan dana untuk aktivitas operasionalnya, sehingga sekuritas ini harus segera dijual. Apabila perusahaan memutuskan untuk menjual kembali sekuritas atau utang obligasi sebelum jatuh tempo, dicatat dengan mendebit akun kas nilai yang diterima atau yang biasa disebut harga jual bersih, dengan mengkreditkan akun investasi jangka panjang obligasi sebesar nilai bukunya. Nah, selanjutnya ada investasi jangka panjang pada sekuritas ekuitas atau yang biasa disebut saham. Investasi jangka panjang atau yang biasa disebut sekuritas ekuitas saham, yaitu pembelian saham perusahaan lain dengan dan yang memiliki tujuan untuk memperoleh pendapatan atau dividen untuk mengendalikan atau serta memengaruhi secara signifikan perusahaan lain secara jangka panjang. Pengaruh signifikan ini merupakan kemampuan perusahaan atau investor untuk memengaruhi kebijakan penting perusahaan lain atau operasionalnya. Di dalam proses memengaruhi dapat dilakukan apabila perusahaan memiliki saham 20% sehingga 50% dari perusahaan lain yang beredar. Apabila investor memiliki lebih dari 50% saham perusahaan lain yang beredar, perusahaan investor dianggap mampu mengendalikan kebijakan operasional dan pendanaan perusahaan tersebut. Kepemilikan ini dicerminkan melalui penggabungan laporan keuangan, yaitu laporan keuangan konsolidasi. Yang konsolidasi yaitu pencatatan investasi jangka panjang pada sekuritas ekuitas saham tergantung pada sejauh mana perusahaan dapat memengaruhi kebijakan perusahaan lain. Salah satu faktor yang menentukan yaitu besarnya persentase kepemilikan perusahaan atas saham milik perusahaan lain. Nah,
Di sini ada yang disebut kepemilikan kurang dari 20%. Nah, pada perolehan ekuitas saham sebagai investasi jangka pendek dicatat senilai biaya perolehannya. Sekuritas yang masuk dalam kategori tersedia untuk dijual dapat bersifat jangka pendek atau lancar maupun jangka panjang atau tidak lancar. Perusahaan membeli sekuritas ekuitas saham yang bersifat jangka panjang bertujuan untuk memperoleh pendapatan atau dividen dan dijual kembali apabila suatu saat perusahaan membutuhkan kas untuk operasionalnya. Perusahaan ini mencatat sekuritas ekuitas saham dengan menggunakan metode biaya cost method. Apabila investasi pada perusahaan lain jumlahnya kurang dari 20% dari seluruh saham yang beredar dan investor tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perusahaan. Selama kepemilikan saldo akun investasi jangka panjang atau saham dengan kepemilikan kurang dari 20% tidak dipengaruhi oleh dividen yang dibagikan oleh perusahaan maupun laba atau rugi bersih yang dilaporkan oleh perusahaan. Nah, yang kedua ada kepemilikan 20% hingga 50%. Perolehan investasi ekuitas saham dengan kepemilikan antar 20% hingga 50%, investasi jangka panjang dicatat senilai biaya perolehannya, yaitu harga beli atau yang biasa disebut cost, ditambah dengan biaya-biaya seperti biaya broker, pajak, dan biaya administrasi lainnya. Perusahaan harus melakukan investasi dalam bentuk sekuritas ekuitas saham agar dapat memengaruhi secara signifikan kegiatan operasional perusahaan lain. Komposisi kepemilikan antara 20% hingga 50% dari keseluruhan saham yang beredar memiliki perusahaan lain. Maka metode pencatatan yang digunakan oleh perusahaan investor yaitu metode ekuitas. Nah, di sini metode ekuitas itu selama masa kepemilikan sekuritas, perusahaan investor perlu rutin melakukan penilaian terhadap investasi jangka panjang sekuritas ekuitas saham. Dalam laba atau rugi periodik yang diperoleh perusahaan lain dan pembagian dividen yang dilakukan akan memengaruhi nilai saldo investasi jangka panjang pada sekuritas ekuitas saham milik perusahaan investor. Perusahaan investor mencatat bagian laba periodik atau laba bersih perusahaan lain yang menjadi haknya sebagai kenaikan nilai investasi jangka panjang sekuritas ekuitas saham. Terus yang terakhir, penilaian dan pelaporan sekuritas investasi jangka panjang, yaitu di mana investasi jangka panjang ini dicatat dalam neraca di bagian antara aset lancar dan aset tetap. Sebagai investasi yang dimiliki sampai dengan jatuh tempo, dicatat berdasarkan biaya yang diperoleh yang telah diamortisasi atau sering disebut carry forward. Apabila di dalam ini ada perbedaan nilai antara biaya perolehan yang telah diamortisasi dengan nilai wajar, tidak perlu ada penyesuaian terhadap nilai sekuritas tersebut. Karena kepemilikan atas sekuritas ini tidak dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga pasar yang terjadi di antara tanggal perolehan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Maka dari itu tidak ada alasan untuk mengakui perubahan nilai wajar yang terjadi di sepanjang periode.
Dalam nilai wajar ini, sekuritas utang sebagai sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo atau tidak begitu penting, sehingga penyesuaian atas perubahan sementara nilai wajar tidak diperlukan. Apabila sekuritas utang ini mengalami penurunan nilai yang sifatnya permanen, penurunan tersebut harus dilaporkan ke dalam laporan laba rugi sebagai akun beban dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Baik, contoh soalnya yaitu PT Mitra Niaga Sukses adalah perusahaan perdagangan yang bergerak dalam bidang hasil tambang. Perusahaan ini mengalokasikan sebagian dananya ke dalam sekuritas saham dan obligasi sebagai investasi jangka panjang. Ini bertujuan dari investasi untuk mendapatkan penghasilan tetap dan dapat menguasai perusahaan lain, yaitu pada Januari tanggal 5 membeli sebanyak 1 juta lembar saham PT Duta Sarjana dengan kurs 120%. Nilai nominal sahamnya yaitu 1.000 per lembar. Nah, di sini membeli sebanyak biaya-biaya yang dilakukan sehubungan dengan perolehan saham, yakni biaya broker, pajak, biaya administrasi, dan biaya lainnya. Total biaya 27.500.000. Kepemilikan saham tersebut tidak memengaruhi kebijakan atau manajemen PT Duta Sarjana. Nah, di sini kita jurnal untuk mencatat transaksi. Investasi jangka panjang atau saham ditempatkan di debit karena kita membeli kasnya itu di kredit. Yang kedua, pada tanggal 1 Maret, membeli sebanyak 500 lembar obligasi dari PT Buana Sejati dengan kurs 95% dan nilai nominal obligasinya 5 juta per lembar. Biaya yang dikeluarkan yakni biaya broker, pajak, biaya administrasi, dan biaya lainnya. Total biayanya yaitu 59.300. Rp59.375.000. Jangka waktu obligasi adalah 5 tahun. Besar bunga obligasinya yaitu 18% dan dibayarkan setiap 1 Maret dan 1 September. Nah, di sini kita membeli juga, yaitu investasi jangka panjang atau yang biasa disebut obligasi, terdapat di debit dan kas di kredit. Pada tanggal 15 Mei, berdasarkan kurs, PT Duta Sarjana mengumumkan dan memutuskan untuk membagi dividen kas senilai 100 per lembar saham. Nah, di sini ada keterangan piutang dividen dan pendapatan dividen. Piutang dividen di debit, pendapatan dividen di kredit. Pada saat tanggal 20 Juli, membeli 5 juta lembar saham di PT Cipta Prima dengan kurs 115% dengan nilai nominal sahamnya 1.000 per lembar. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan perolehan saham yakni biaya broker, pajak, biaya administrasi, dan biaya lainnya. Total biayanya yaitu
187.500.000. Kepemilikan saham tersebut senilai 55% dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT Cipta Prima saat ini, sehingga perusahaan dapat mengendalikan atau memengaruhi kebijakan PT Cipta Prima, yaitu jurnal pencatatan transaksinya keterangannya itu investasi jangka panjang atau yang biasa disebut saham, dan ada juga kas. Nah, investasi jangka panjang ini ditempatkan di debit, kas di kredit. Pada tanggal 1 September menerima bunga obligasi tengah tahunan dari PT Buana Sejati dan melakukan amortisasi diskonto obligasi sampai saat ini. Di sini jurnalnya mencatat transaksi, yaitu akun dan keterangannya itu ada kas, pendapatan bunga obligasi, investasi jangka panjang atau obligasi, dan ada pendapatan bunga obligasi. Nah, di sini kas di debit, pendapatan bunga itu di kredit. Sedangkan investasi jangka panjang itu ada di debit dan pendapatan bunga itu ada di kredit. Pada tanggal 5 November, perusahaan menjual sebagian saham PT Duta Sarana karena membutuhkan dana untuk keperluan operasional lainnya sebanyak 500.000 lembar dengan kurs 105%. Biaya-biaya yang dikeluarkan berhubungan dengan pelepasan saham yakni biaya broker, biaya administrasi, pajak, dan biaya lainnya. Dengan total keseluruhan biayanya adalah 13.125.000. Nah, jurnalnya yaitu kas dan investasi jangka panjang. Kas di debit, investasi jangka panjang yaitu di saham. Pada tanggal 31 Desember, perusahaan memperoleh informasi bahwa perolehan laba tahunan 2014 PT Duta Sarana adalah 1.155.000.000, sedangkan PT Cipta Prima senilai 1.350.000.000. Akunnya yaitu investasi jangka panjang dan pendapatan investasi. Nah, di sini investasi jangka panjang ada di debit, pendapatan investasi ada di kredit. Nah, pertanyaan yang kedua, buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2014. Pada tanggal 31 Desember, akunnya yaitu piutang bunga obligasi dan pendapatan bunga obligasi. Piutang bunga obligasi di debit, pendapatan bunga obligasi di kredit. Sekian, itu saja yang sempat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.